Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece sangat terkenal. Banyak dari mereka para pembaca yang menyerap pembelajaran dari manga ini. Tidak sedikit juga yang mengidolai karakter yang ada di dalam manga ini. Entah itu karena desain karakter yang bagus, lalu sifat karakter yang mungkin bisa jadi teladan, dan lain sebagainya. Dan kali ini kami ingin membicarakan mengenai seluruh patung perunggu karakter topi jerami yang hadir di sebuah wilayah di Jepang. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Negara bernama Jepang adalah tempat lahirnya manga. Tidak sedikit orang-orang yang ada di sana bermimpi menjadi seorang mangaka. Ya, dengan negara yang menghasilkan karya anime serta manga yang terkenal hingga berbagai negara itu, membuat banyak para wibu begitu menginginkan ke Jepang, terutama ke Akihabara. Tempat ini adalah surganya para wibu. Lalu ada juga Gundam Base, G-World Tokyo, Museum Ghibli, dan masih banyak lagi. Kemudian baru-baru ini di Kumamoto. Ya, sebenarnya tidak baru-baru banget. Dikatakan dalam berita bahwa sebagai bagian dari kolaborasi dengan Eiichiro Oda, penulis One Piece yang lahir dan besar di Kumamoto ini melakukan kolaborasi. Total 9 patung bajak laut topi jerami akan dibangun di seluruh prefektur Kumamoto. Patung-patung tersebut adalah proyek besar untuk membantu Kumamoto pulih dari gempa bumi yang terjadi di tahun 2016 dan sedang dibangun berkat kerja sama serta sumbangan yang sangat murah hati dari Tuan Eiichiro Oda. Kronologi tepatnya adalah pada tanggal 14 April 2016, Eiichiro Oda mendonasikan 800 juta yen untuk membantu mengkonstruksi ulang Kumamoto yang terkena 2 kali gempa bumi. Jika dirupiahkan, angkanya akan sebesar ini. Ya, angka yang cukup fantastis. Bagi kita yang mungkin uang di dompetnya hanya berkisar 500.000 sampai 1 juta, mungkin kebingungan angka sebanyak ini dihitung miliar apa triliun. Ya, semoga kita bisa seperti Eiichiro Oda yang membantu banyak orang seperti ini. Eiichiro Oda juga menulis pesan yang mendukung dan menggambar seni untuk produk lokal. Setelah membangun kembali Kumamoto, sang gubernur Ikuo Kabashima mengumumkan bahwa mereka akan membangun patung bajak laut topi jerami untuk berterima kasih kepada Eiichiro Oda atas bantuannya. Tahap konstruksi patung dikenal juga sebagai ark rekonstruksi bajak laut topi jerami negara Hino. Dan patung pertama yang dibangun tentunya adalah sang kapten dari bajak laut topi jerami. Dirinya adalah orang yang mengajarkan kita tentang kata-kata bijak. Kalau lapar, makanlah. Ya, mari kita sambut Monkey D. Luffy. Patung berunggu Luffy ini ditempatkan di kota Kumamoto, sehingga relatif mudah untuk dicari. Patung Luffy ini berada di jalan masuk kantor prefektur Kumamoto. Ya, harus diakui patung perunggu Monkey D. Luffy ini sangat bagus sekali. Kita bisa merasakan aura positif dari sosok Luffy. Belum lagi desain karakter Luffy yang dibangun di sini sudah mengenakan sebuah jubah yang baru Luffy gunakan ketika memulai peperangan di Onigashima, tepatnya ketika masih berada di laut. Dan patung Luffy ini diresmikan pada bulan November 2018. Selanjutnya ada patung kedua yang dibangun adalah si Vinsmoke Sanji. Sanji dibangun dengan pakaian yang sangat rapi. Dirinya di sini dibangun dengan membawa sebuah hidangan yang siap untuk diantarkan. Dan coba nakama perhatikan lekukan pada bajunya. Ini cukup detail dan harus kita apresiasi. Patung Sanji ini diungkapkan atau diresmikan pada tanggal 7 Desember 2019 dan berlokasi di kota Masiki. Kemudian patung ketiga yang dibangun adalah Usopp. Kata-kata yang terlontar ketika melihat patung ini adalah, wah, gila, keren banget. Patung Usopp seperti menggambarkan kita untuk terus maju dan tak perlu ada yang dikhawatirkan. Senyum serta posenya seperti cukup untuk membuat diri kita merasa aman. Belum lagi detail patung yang benar-benar gila. Patung Usopp ini diungkapkan pada tanggal 8 Desember 2019 di depan Aso Station. Selanjutnya adalah patung Tony Chopper. Reaksi kami ketika melihat patung Chopper adalah, gila, lucu banget.
Kesan imut pada karakter Chopper ternyata bisa diwujudkan melalui patung ini. Tatapan mata serta senyuman polos yang siap membantu ini begitu membuat kami merasa hangat. Kami belum tahu apakah ini boleh disentuh atau tidak. Namun kalau boleh kami ingin memeluknya. Haha. Patung Chopper ini aslinya akan diresmikan pada tanggal 28 Maret 2020. Namun karena ada corona, akhirnya terdapat kendala dan diundur. Kemudian baru diungkap pada tanggal 7 November 2020. Patung ini berlokasi di pintu masuk gerbang utama Kebun Binatang Kumamoto dan Kebun Raya. Dan ada momen menarik. Untuk mempromosikan patung Chopper ini, kota Kumamoto menghias kereta dengan gambar kru topi jerami serta wajah Chopper yang besar. Kereta akan melakukan perjalanan melalui kota ke kebun binatang dan kebun raya kota Kumamoto di mana patung Chopper didedikasikan. Dan itu dipasang pada tanggal 7 November 2020 dan beroperasi hingga 31 Maret 2021. Kemudian patung yang kelima dibangun adalah patung milik Brook. Patung Brook ini seakan-akan sedang menghibur kita semua. Posisinya yang sampai menekuk lutut seperti itu seakan dirinya sedang berada di tengah-tengah konser. Patung Brook ini nasibnya sama seperti Chopper, yakni awalnya akan diresmikan pada tanggal 29 Maret 2020. Namun karena corona akhirnya diresmikan pada tanggal 8 November 2020. Dan patung ini berlokasi di Forehai Hiroba Square di kota Mifune. Selanjutnya adalah patung Franky. Dan reaksi kami ketika melihat patung ini adalah super. Sepertinya patung ini akan memberikan reaksi semangat bagi siapapun yang melihatnya. Baik muda, bocah ataupun yang sudah tua, semangatnya akan berkobar melihat pose Franky seperti ini. Dan sekali lagi, patung ini begitu detail. Ini membuat kami geleng-geleng setiap melihatnya. Patung Franky ini diresmikan pada tanggal 21 November 2020 dan berlokasi di Takamori Station. Patung selanjutnya yang dibangun adalah Nami. Hoho, mungkin inilah yang akan dilirik oleh banyak para pria penggemar One Piece. Nami dibangun dengan pose yang begitu mempesona, lengkap dengan harta karunnya. Patung Nami ini dibangun pada tanggal 31 Juli 2021 di desa Nishihara. Selanjutnya adalah patung dari Nico Robin. Hoho, sang arkeolog kebanggaan kita, satu-satunya arkeolog yang tersisa. Robin si bocah iblis. Patung Robin juga begitu membahana, apalagi alisnya yang cetar itu membuat para pria ketar-ketir. Dan ingat, posisi Robin di sini adalah menekukkan kakinya. Tidak bisa kita bayangkan jika patung ini dibangun dengan kondisi kaki yang tidak nekuk. Mungkin dirinya akan sangat tinggi. Patung Robin ini diresmikan pada 9 Oktober 2021 di bekas kampus Universitas Tokai di Aso. Hoho, artinya di bulan-bulan inilah Robin diungkapkan. Dan hanya tinggal 2 karakter saja yang belum diresmikan, yakni patung dari Roronoa Zoro dan patung Jinbei. Kami penasaran bagaimana pose Zoro ini akan dimunculkan. Kami memiliki bayangan patung Zoro akan dibangun dengan Zoro yang memegang satu buah pedang di belakang punggungnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oh ya, fakta dari patung-patung yang dibangun pada Kumamoto ini, kebanyakan dari mereka dibangun dengan outfit pasca time skip, tepatnya di Arc Sabaody. Dan sebenarnya meskipun patung Jinbei serta Zoro ini belum diresmikan, kita sebetulnya sudah memiliki peta mengenai lokasi dari patung perunggu kru topi jerami ini. Artinya kita sudah mengetahui di mana Zoro akan dibangun. Dan kira-kira menurut Nakama, patung manakah yang paling keren? Atau patung manakah yang menurut Nakama paling berkesan? Kalau dari perspektif kami, patung Chopper adalah patung yang paling berkesan. Dirinya memberikan kesan hangat dan senyuman tulus dari bocah yang polos. Mungkin kalau bisa bawa pulang aja buat di rumah. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut Nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.